Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi sayyidul mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Lampung Selatan, yang saya hormati segenap pejabat utama Polres Lampung Selatan, yang saya hormati segenap perwira dan seluruh personil Polres Lampung Selatan. Apa kabar Bapak-bapak, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah makan siang belum? Belum. Tahan ya Pak, ngempet dulu, jangan masuk angin ya. Saya juga belum Pak, makanya ceramahnya jangan lama-lama ini. Jadi begini, saya ambil poin-poinnya saja biar tidak lama. Materi ini adalah materi yang sudah saya presentasikan depan Pak Kapolda pas ulang tahun Kapolda Lampung. Lalu disampaikan ulang pada apel pagi di Mapolda Baru Itera. Lantas kemudian atas perintah Pak Kapolda dan penunjukan Pak Wakapolda, beliau meminta agar disampaikan materinya ke seluruh Polres jajaran Polda Lampung. Dan sudah selesai Pak. Polres Lampung Selatan adalah yang terakhir. Jadi saya sudah keliling. Bahkan yang kemarin-kemarin sehari 3 Polres. Capeknya Pak. Pagi, siang, sore. Kemarin Polres Lampung Barat pagi. Sorenya Polres Tanggamus. Cuman bisa 2 Polres kemarin. Hari ini Polresta Bandar Lampung dan Polres Lampung Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini, mengapa materi ini jadi penting? Tadi nggak bisa saya masukkan ke khutbah karena kepanjangan nanti khutbahnya. Mengapa menjadi penting? Karena belakangan ini ada pihak-pihak yang coba ingin membenturkan antara beragama dengan bernegara. Ini materi ini saya ceramahkan umum sebetulnya. Cuman kata Pak Kapolda, polisi juga mesti dengar ini. Buat modal bapak-bapak dalam menjalankan tugas sehari-hari. Karena sekarang sedang menguatnya radikalisme dan terorisme. Di awal hendak saya sampaikan, terorisme itu ibarat pohon berbuah sudah panen Pak. Ibarat padi sudah penuaian, sudah panennya. Dan undang-undang kita kan baru mengakomodir aksi terorismenya. Hulunya belum gitu. Pangkalnya nih belum. Seperti pernyataan Kepala BNPT, Pak Komjen Pol Boy Rafli Ahmad. 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Ini hulunya kan, dan ini tak tersentuh hukum. Kemudian orang mulai gupek Pak, mulai muncul banyak komentar. Lantas kemudian beliau berkunjung ke MUI, menyatakan minta maaf atas kegaduhan ini. Apa gorengannya di media sosial? Gorengannya Kepala BNPT minta maaf. Ada kesan seolah-olah beliau menarik pernyataannya dan pernyataannya itu salah. Ini gorengan baru lagi nih. Subhanallah. Padahal sebetulnya beliau tidak pernah menarik pernyataannya. Cuman gaduhnya aja minta maaf. Kalau saran saya sih ngapain minta maaf. Ini harus dibuka biar kita waspada. Betul nggak kira-kira? Harus waspada karena zaman sekarang ini Pak, polisi saja sudah soleh-soleh semua. Betul nggak kira-kira? Kalau ngelihat cewek cantik nunduk kan begitu ya. Udah soleh-soleh sekarang. Nah, banyak polisi yang kepengen juga kan anaknya menghafal Quran, maka masuk pesantren, masuk rumah tahfiz, tapi selip. Ternyata masuk pesantrennya salah, masuk rumah tahfiznya disalah.
pas masuk rumah tahfiz diajarkan Pancasila togut, hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, bahayain. Bapaknya polisi, anaknya teroris, nembak bapaknya sendiri itu. Dan kita nggak usah baperan, banyak betul orang baper. 198 itu dari 28.800 pondok pesantren. Jadi cuma 0,7%, dikit, 1% aja nggak dapat itu Pak, nggak nyampe 0,7%. Masih ada 99,3% pesantren yang setia NKRI. Nih polisi harus jawabnya begitu Pak. Jadi harus bisa berkomunikasi ke warga itu. Kemudian yang berikutnya kita bicara tentang hulu. 3 poin yang hendak saya sampaikan hari ini biar kita mudah ngapalnya. Mula-mula cara beragama yang eksklusif, eksklusivisme, tangga pertama. Habis itu ekstremisme. Baru naik dia puncaknya radikalisme, terorisme. Kita bicara dulu dari hulunya, yakni eksklusivisme. Hindari betul cara beragama yang eksklusif. Merasa dirinya paling benar, yang lain salah semua. Mula-mula eksklusif dengan antar agama, main kopar kafir. Muslim yang baik itu tidak anti keberagaman. Wong beda agama sudah ada rumusnya, lakum dinukum waliyadin. Sudah ada rumusnya, ngapa kita ribut? Nggak perlu menjelek-jelekkan agama orang. Jelas di Quran, jangan menghina agama lain, jangan menghina Tuhan agama lain. Sudah jelas larangannya. Makanya saya bingung, ada mu'alaf baru masuk Islam, tiba-tiba ceramah ngejelek-jelekin agama yang baru dia tinggalkan. Provokator ini. Nggak boleh di dalam Islam itu. Jelas disebutkan dalam Al-Quran. Ada rumusnya. Buat kamu agama kamu, buat kami agama kami. Jelas. Kadang-kadang lebih ekstrimnya lagi Pak, eksklusifnya antar sesama Islam. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ya kalau ada polisi yang kayak gitu ya, jangan salah Pak, belajar agama, dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong bid'ah, kakunya bukan main. Jangan dikira yang beda sama kita itu nggak ada dalilnya, lengkap dalilnya. Kalau saya ini kan mendalami 4 madhab, jadi saya tahu betul yang tahlilan ada dasarnya, yang yasinan ada dalilnya. Nonton di YouTube ceramah saya itu banyak tentang dalil yasinan tahlilan. Tapi jangan lupa di subscribe ya Pak ya. Iya dong. Saya ini bukan PNS soalnya Pak. Nah kalau YouTube-nya lancar kan lancar juga dakwahnya kan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, yang berikutnya saya ingin tegaskan, hindari cara beragama yang eksklusif. Saya sederhanakan begini, kayak orang sholat saja beda-beda. Tak lirik-lirik orang sholat itu. Ada yang sedekapnya di dada, bagus. Ada yang sedekapnya di bawah dada, di atas pusar, bagus. Ada yang sedekapnya di bawah pusar begini Pak. Orang India, Pakistan, Bangladesh, Mesir itu rata-rata begini. Bawah pusar bersedekapnya, telapak ketemu telapak. Tapi ya jangan kebawahan. Kalau kebawahan takut salah naruhnya. Silahkan benar semua. Bahkan kalau kita naik haji atau umroh, banyak di Mekah itu orang sholat nggak sedekap sama sekali. Allahu Akbar, nggak sedekap. Banyak di sana. Dan sah sholatnya nggak masalah. Makanya sering saya sampaikan, yang Jumat azan sekali bagus, yang Jumatan azan 2 kali bagus. Yang nggak bagus, nggak sholat Jumat lah, ya nggak bagus Pak. Yang subuh pakai kunut bagus, yang subuh nggak pakai kunut bagus. Yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh, ribut kunut, ketiban subuhan jam 8. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Lah kok kodoan Pak? Jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lah kok kesiangan? Jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya Pak. Jadi hindari cara beragama yang eksklusif. Sudah ada rumusnya di Al-Quran, lana a'maluna
walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat Anda amal Anda. Jangan saling koreksi, jangan saling menyalahkan. Ya, kayak kita hidup bertetangga, urusi saja rumah tangga kita sendiri. Jangan ngopeni rumah tangga tetangga. Betul nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira, Pak? Baca orang kita jangan macam-macam. Ini eksklusivisme. Mula-mulanya begitu, Pak. Kelompok-kelompok radikal itu main bid'ah, main kafir. Saya saran saja sama bapak-bapak, karena bapak-bapak kan belajar agama juga kan, ngaji, dengerin khutbah, datang ke majelis taklim. Hindari betul kelompok-kelompok eksklusif yang merasa dirinya paling benar, mudah sekali membid'ahkan orang lain. Karena itu pangkal sebetulnya. Setelah eksklusivisme, baru dia naik ke ekstremisme. Tanda ekstremisme itu apa? Sudah anti 4 pilar kebangsaan. Anti Pancasila, togut katanya Pak. Anti Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI, bahkan anti pemerintah, dan yang keempat anti Bhinneka Tunggal Ika. Sukanya keseragaman, tidak menyukai keberagaman. Ini saya ingin ngajarin bapak-bapak cara ngejawabnya. Kalau orang ngomong Pancasila togut, ya kan wilayah kerja Polres Lampung Selatan juga ya Pak, yang punya kampung khilafah ya, Pancasila togut. Khalifahnya lagi ditahan di Polda Lampung. Begitu saya ceramah khalifah palsu, langsung saya upload di YouTube. Rame mereka Pak, maki-maki saya kan begitu ya. Khalifah palsu. Kata saya ada nabi palsu, ada malaikat Jibril palsu di Indonesia ini, ada Imam Mahdi palsu, ada Raja Sunda Empire palsu. Alangkah banyaknya. Nah sekarang muncul khalifah palsu Pak. Kerennya lagi di Bandar Lampung khalifahnya. Jadi Lampung pemecah rekor ini ya Pak ya. Ada khalifah palsu. Begitu mereka ngamuk-ngamuknya cimaki saya, nggak apa-apa. Kita sedang ngobatin orang sakit. Tapi alhamdulillah Pak, banyak juga mereka yang sadar. Iya juga ya Ustaz. Ternyata selama ini kami dibohongi. Siapa yang ngangkat dia jadi khalifah kok ngaku-ngaku khalifah? Ini kita dihadapkan begitu. Bapak-bapak nggak usah susah-susah kalau pengen tahu ajaran mereka. 3 kali saja ikut pengajian mereka, tapi jangan pakai baju polisi Pak, nggak ngomong mereka. 3 kali aja, suruh intel-intel itu masuk ngaji pakai peci, kalau bisa janggut panjangin gitu, biar nggak ketahuan kan gitu ya. Masuk ke sana 3 kali pengajian udah tahu Pancasila togut, NKRI kafir, pemerintah kafir, musuh besar mereka polisi. Sudah begitu kalimatnya, sudah ketahuan. Saya nanya sama petugas, nggak bisa ditangkap Pak. Ya nggak ada undang-undangnya Ustaz, nggak ada payung hukumnya. Kalau PKI enak ada payung hukumnya. Marxisme, Leninisme, kemudian komunisme enak ada payung hukumnya. Nah ini nggak ada payung hukumnya. Makanya saya mendukung Pak terbitnya Perpu ya, yang sekarang sedang dibicarakan. Perpu berkenaan dengan semua aliran paham dan kelompok yang anti Pancasila bisa dipidanakan. Setuju nggak kira-kira? Biar enak kerja kita ini. Baik, saya kembali lagi bahwasanya mereka anti Pancasila. Gimana cara ngejawabnya? Karena mereka ini cuci otaknya begini Pak. Kamu pilih Pancasila atau Al-Quran? Kalau Al-Quran wahyu Allah, kalau Pancasila bikinan manusia. Wow, itu cuci otak itu Pak. Kamu pilih NKRI atau pilih Islam? Kalau kamu pilih Islam masuk surga. Kalau NKRI belum tentu. Orang pilih Islam. Kamu pilih taat sama Allah atau taat sama pemerintah? Kalau taat sama Allah, Allah punya surga. Tapi kalau taat pemerintah, pemerintah orang biasa. Mulai dia ambil aib-aib pemerintah Pak. 2 menit jadi teroris. Percayalah. Jangan-jangan polisi juga kalau dicuci otak begitu jadi teroris juga ini. Buat adik-adik yang baru lulus SPN, jangan sembarangan ngajinya. Bahaya itu. Kan ada yang berangkat ke Suriah polisi Pak. Kemarin Polwan yang ditangkap di Bandara Juanda Surabaya, yang mau ngebom itu kan, hampir jadi pengantin ngebom dia gara-gara cuci otak. Nah ini gimana cara ngejawabnya? Cara ngejawabnya begini, itu pertanyaan jebakan. Itu bukan pilihan. Sama kayak orang nanya begini, kamu milih taat sama Allah atau taat sama orang tua? Ya bukan pilihan dong.
Jawaban yang benar, taat kepada orang tua bagian dari pembuktian taat kepada Allah. Itu yang benar. Milih taat pemerintah atau taat sama Allah? Taat kepada pemerintah bagian dari pembuktian taat kepada Allah. Jelas ayatnya, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ini kalimatnya bukan ulil amri saja Pak, tapi minkum juga. Ulil amri itu pemerintah, minkum. Siapa itu? Pemerintah kalian masing-masing, kekinian dan kedisinian pemerintah Republik Indonesia. Enggak boleh kita taat sama pemerintah yang lain. Enggak boleh Pak kita taat sama pemerintah Turki, Erdogan. Erdogan itu segar juga ya Pak ya sebenarnya ya. Membangga-banggakan Erdogan. Kata saya, lu kalau membanggakan Erdogan, sono pindah ke Turki. Jangan jadi WNI lagi kata saya. Sampai Turki usir orang Bali. Apa sih? Orang Islam kok kayak gitu modelnya? Kita warga negara Indonesia nggak boleh loyalnya sama Presiden Amerika. Siapa sih Presiden Amerika sekarang itu? Joe Biden. Joe Biden Pak. Ini orang Lampung yang sukses menjadi Presiden Amerika Serikat. Joe Biden. Jangan sampai orang Lampung, Ustadz saya nggak maulah presidennya Jokowi kata dia. Saya maunya Ajubidin aja lah. Ya sudah, kalau bapak-bapak pengen Ajubidin, pindah ke Amerika. Jangan tinggal di Indonesia. Karena kita punya pengikat di sini. Ulil amri itu minkum. Yakni yang ada di lingkungan kalian masing-masing, di negeri kalian masing-masing. Jadi taat kepada pemerintah sebagai pembuktian taat kepada Allah. Sama tadi pilih Islam atau NKRI. Jawaban yang benar, bela negara, setia negara adalah bagian dari perintah ajaran Islam. Makanya kita punya tagline, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Ini cara-cara cuci otak itu begitu Pak. Hati-hati anak-anaknya yang masuk SMA. Kadang-kadang mulainya dari rohis sih Pak. Kesalahannya di sekolah itu, pengajar rohis bukan guru agamanya, tapi nyari dari luar. Yang dari luar ini datang bawa proposal ke sekolah gratis, nggak perlu diongkosin. Nah sekolah seneng yang gratis-gratisan. Dia nggak sadar anak-anak rohis sudah dicuci otak. Nah anak-anak rohis ini kan pintar. Mereka pintar, ada yang masuk stan, biaya cukai, perpajakan, masuk ke kepolisian kemana-mana. Ujung-ujungnya sekarang ada oknum-oknum ASN tapi radikal. Oknum ASN tapi mendukung ideologi khilafah. Karena faktor-faktor yang sedemikian rupa. Kemudian saya ajarin yang berikutnya tentang khilafah. Ini kan kita jangan ketipu sama pengasong-pengasong khilafah. Cara ngejawabnya kayak mana Pak tentang pengasong khilafah itu? Begini cara ngejawabnya. Tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Ini baru keren jawabannya. Jadi begitu cara ngejawabnya. Makanya Pak Profesor Dr. Mahfud MD sudah nantang Menko Polhukam. Baru jadi Menko, kata beliau, kalau ada satu saja yang berani menunjukkan dalil, satu saja, perintah mendirikan khilafah dalam Quran hadis, saya berhenti jadi Menko Polhukam, kata beliau. Dan saya kasih hadiah orangnya. Makanya nggak ada yang berani nyambut tantangan beliau Pak. Sampai detik ini, udah 2 tahun tuh ditantang. Karena memang tidak ada dalilnya. Jadi jangan mau kita dimanipulasi, dibodohi oleh mereka semua itu. Dari mana mereka dapat dalilnya? Tapi orang awam, di Indonesia ini banyak orang awam yang nggak mondok Pak. Ketimbang mondok salah juga. Lantas kemudian dimanipulasi sedemikian rupa. Terus gimana Ustadz kalau orang membenturkan Pancasila dengan agama? Cara ngejawabnya begini. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Ini jawaban paling keren menurut saya Pak. Karena begini, dulu Nabi di Mekah 13 tahun. Hijrah ke Madinah bikin negara. Negara demokrasi pertama dalam sejarah hidup umat manusia. Di seluruh muka bumi ini. Negara Madinah. Ketika Nabi mendirikan negara Madinah, bukan negara khilafah. Bukan juga daulah Islamiyah. Tapi Nabi mendirikan negara Madinah, dasar negaranya bukan Al-Quran. Tapi dasar negaranya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Inilah yang dijiplak oleh pemimpin bangsa kita, pendiri bangsa kita ini Pak, pendiri negara. Dasar negara kita bukan Al-Quran, tapi piagam Jakarta. Yang kemudian mengerucut menjadi Pancasila. Ini baru keren. Jadi Pancasila ini sesuai dengan sunnah Nabi.
petunjuk dari Nabi itu. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, Al-Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tadi closing khutbah Jumat, bacaan kita. Yang ketiga, persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Al-Quran. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sila paling panjang. Polisi aja kalau suruh nyebut bisa belepotan ini Pak, bisa salah selip ingetan kan gitu ya. Sila paling panjang, nggak bisa dalam satu tarikan napas kan begitu, tapi paling keren juga ini. Karena ngapa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sesuai dengan sunnah Nabi dan para sahabat. Milih Abu Bakar, permusyawaratan perwakilan. Umar, permusyawaratan perwakilan. Utsman, permusyawaratan perwakilan. Ali, permusyawaratan perwakilan. Saudi aja kalah sama kita Pak. Indonesia yang ngejiplaknya itu. Wa amruhum syura bainahum. Allah berfirman dalam Al-Quran, otoritas tertinggi terhadap umat adalah musyawarah. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Semua tercantum dalam Al-Quran. Baik, yang berikutnya nih, bendera hitam. Nah, ini Pak polisi nggak boleh lagi ragu tentang bendera tauhid itu. Kebohongan terbesar Indonesia abad ini adalah adanya istilah bendera tauhid. Ini kebohongan terbesar Pak. Penyebutan istilah bendera tauhid. Ngapa sih orang menyebutnya istilah bendera tauhid? Nanti kalau mereka demo sama polisi disita benderanya, apa framing mereka? Polisi nyita bendera tauhid. Makanya dulu mereka pasang di flyover di Bandar Lampung Pak. Intelkam gak berani ngelepasnya, gak berani. Karena ngapa gak berani? Bendera tauhid Ustaz, tuh kan? Kamu plasenya itu Pak. Saya ingin tegaskan di sini, sejak kapan tauhid punya bendera? Ini kebohongan yang luar biasa. Dan ratusan rakyat Indonesia percaya dengan kebohongan itu. Sejak kapan tauhid punya bendera Pak? Malah ada fatwa dari ulama Nangguru Aceh Darussalam, MUI-nya malahan haram menulis kalimat tauhid di peci, di topi, di baju. Awas jangan laga-lagaan ya Pak. Nggak boleh malahan. Itu merendahkan kalimat tauhid. Nggak bisa masuk toilet juga. Kan Nabi pakai cincin Muhammadur Rasulullah tulisannya. Idza dakhala indal khala wada'ahu. Ketika Nabi masuk ke toilet langsung dilepas, taruh di depan, Nabi masuk ke dalam. Makanya ibu-ibu sering saya sampaikan, Bu, kalau liontin kalungnya kalimat Allah itu nggak boleh bawa masuk toilet. Begitu masuk toilet kalungnya lepas, taruh depan. Begitu keluar hilang Pak. Sudah ada yang mengamankannya. Makanya daripada lafaz Allah, lebih baik nama suami saja. Sukranaku sayang. Keren. Beliau tetangga saya Pak. Jadi kalau tahu rumah Pak Sukrana, tahu rumah saya, udah jelas begitu. Nggak jauh tempat. Di masjid beliau juga kita rutin pengajian. Jadi nama suami, ada orang sok Islami kan, pakai Allah Allah lafaznya, padahal nggak pas. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat suci itu. Baik, saya sampaikan dalilnya dulu. Idza ra'aitumur rayati sud. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Ingat, nyebutnya sekarang bukan lagi bendera tauhid. Sebutan yang benar bendera hitam. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuhariku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka. Karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Palsu mereka itu semua. Jelas sekali itu. Ada yang nanya polisi, Ustaz, ada bendera hitam asli enggak ya? Karena nyebutnya palsu kan Pak? Ada yang asli Pak. Ada. Saya harus buka di sini. Kapan itu? Bendera hitam asli akan dipakai ketika Imam Mahdi sudah memimpin pasukan perang melawan Dajjal. Selama Imam Mahdi belum ada, Dajjal belum keluar, semua yang pakai bendera hitam nipu semua itu. HTI, Al-Qaeda, ISIS, JI, JAD, semua yang pakai bendera hitam nipu semua itu Pak. Karena bendera hitam asli nanti bersama Imam Mahdi. Dan tandanya kapan? Kalau Dajjal mau muncul, terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Sampai tidak ada lagi daun hijau. Orang semua kelaparan di muka bumi ini.
Negara semua bubar semua. Makanya ini mendung, Pak. Kalau turun hujan ucapkan alhamdulillah, Dajjal masih tangeh. Ngayal kok pengen Dajjal cepat muncul. Nanti sabar. Pokoknya sebelum itu muncul, itu bendera hitam palsu semua. Tapi sayang, kelompok bendera hitam palsu itu qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras sekali bagaikan batu. Nggak bisa, Pak, mereka diceramahi. Dibunuh kita. Di Suriah itu ulama-ulama moderat, Syekh Adnan, Syekh Ramadan Al-Buti dibunuh semua gara-gara ceramah kayak saya nih. Ya mending kita di Indonesia, Pak, belum banyak kelompok kayak gitu. Kalau banyak Suriah Indonesia ini, percayalah. Jadi Irak Indonesia ini, nggak usah jauh-jauh. Saya 26 Oktober ceramah di lapas kelas 2A Metro. Woi, ternyata ada napiter di sana ya, Pak. Lari dia dari belakang ngejar saya ke depan. Ya saya ceramah aja udah tak lihat itu. Kalau saya kabur, apa kata jamaah napi yang lain? Ustadznya penakut, kabur. 10 langkah lagi mau sampai ke saya, Pak, disikat lehernya oleh napi yang gagah-gagah itu, geblak ke tanah, ngambil kursi semua mereka, kursi besi mau digebuk. Jangan digebuk, kata saya. Itu ideologi. Kita sedang menyembuhkan ideologinya. Jangan digebuk. Mereka beda sama begal, kata saya. Jangan digebuk, biarkan saja. Kita sedang menyembuhkan mereka semua. Karena hati mereka keras bagaikan batu. Tapi ada kabar gembira ya, Pak. Akhir Desember kemarin kita mengumpulkan 120 anggota JI Lampung. JI Lampung, Pak, bukan se-Indonesia, Lampung doang. 120 orang anggota JI Lampung menyatakan ikrar setia kembali kepada NKRI. Dan mereka semua lepas baiat dari JI, mudah-mudahan mereka semua istiqomah. Allahumma amin. Ya, ini bukan terduga, Pak, bukan tersangka. Orang bebas. Kita kumpulkan di Hotel Bukit Randu. Langsung datang Pak Irjen Pol Martinus Hukom untuk menyaksikan itu semua. Sekarang kita kasih gelar mereka Mujahid NKRI. Mudah-mudahan bisa bermitra lah untuk menyadarkan orang-orang yang tersesat. Baik, kita naik ke puncak sekarang. Setelah ekstremisme, mereka naik kepada radikalisme, terorisme. Ini sudah metik nih, Pak, udah hasil semua. Kalau yang ekstremisme itu kayak NII, Khilafatul Muslimin, HTI dan sebagainya. Tapi kalau sudah ke sini dia mudah masuk ke JI, JAD, ISIS dan lain sebagainya. Sudah mati, tinggal eksekusinya saja. Nah, terkait dengan ini saya ingin mengutip pernyataan resmi BNPT. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Setuju nggak kira-kira? Dan terorisme itu tidak terkait dengan agama manapun. Tapi bahwasanya kelompok teror itu mendompleng agama, jawabannya iya. Dan dia mendompleng kelompok agama mayoritas. Di Papua, mayoritas umat Kristiani, maka terorisnya beragama Kristen. Di India, mayoritas beragama Hindu, maka radikalis terorisnya beragama Hindu. 25 Desember kemarin, jemaat gereja sedang Natalan diserang oleh mereka semua. Beragama Hindu. Di Myanmar, ada biksu yang sangat rasis radikalis, pakai jubah seorang biksu membantai umat Islam di Rohingya, beragama Buddha. Di New Zealand orang Islam lagi Jumatan diberondong pakai senjata, terorisnya beragama Kristen. Di Indonesia JI beragama Islam, JAD beragama Islam, apalagi ISIS, Pak, Irak Suriah agamanya Islam, mendompleng kelompok agama mayoritas. Sekarang muncul pertanyaan, adakah dalilnya yang melarang memerintahkan kita? Tak ulang, adakah dalilnya yang memerintahkan kita memerangi teroris? Jawabannya iya, ada ratusan dalil. Tapi hari ini cuma 2 saja yang hendak saya sampaikan, Pak. Ini sudah cukup jadi modal. 1, Nabi bersabda, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Al-ahdathul asnan, usia mereka masih muda-muda. Tuh, muda-muda yang jadi ikut, Pak. Sufahaul ahlam, tapi otak mereka sudah dibalik. Udah rusak otak mereka, cuci otak, brainwashing. Yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka akan menipu kalian, kata Nabi, dengan selalu mengatasnamakan perkataan khairul bariyah, mengatasnamakan Nabi, Al-Quran dan Sunnah. La yujawizu imanahum hanajirahum. Iman mereka tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari ajaran Islam ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Hari ini dia salat bersama kalian,
besok dia akan mengkafirkan kalian. Hari ini dia salat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Makanya Abdurrahman bin Muljam itu Pak hafal Quran 30 juz. Ke masjid paling rajin, salat di belakang imam. Imam Ali sedang mengimami salat subuh pada bulan suci Ramadan, ditikam lehernya. Wafat Imam Ali. Dia mau dieksekusi mati, disuruh taubat. Apa kata dia? Ngapain saya taubat? Saya kan nggak pernah bikin maksiat. Yang saya bunuh itu orang kafir, dan saya berhasil membunuh orang kafir pada bulan suci Ramadan. Tuh Pak, teroris itu sekejam itu. Kalau dia sudah mengkafirkan orang, bulat baginya itu. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Jidatnya sampai kapalan Pak, saking rajinnya sujud. Tapi jangan salah ya, nanti ngeliat orang jidatnya hitam, nah teroris nih kayaknya. Jangan Pak. Yang jidatnya hitam kan gak mesti teroris. Ada juga yang rajin sujud hitam. Ada juga waktu sujud diurak-urak, ya hitam juga. Saya nggak ngomongin yang jidatnya hitam teroris, karena harus bersayap sayanya. Waqatul lihiyah, janggutnya lebat sangat, acak-acakan. Makanya saya sarankan bapak-bapak kalaupun berjanggut jangan acak-acakan, rapi, bak lebah bergantung. Banyak bidadari di sana. Bidadari yang bermata jeli. Wa muqallitsu thiyab, dan selalu pakai pakaian setengah betis, cingkrang. Tapi jangan nuduh Pak, nih terorisnya kayaknya cingkrang. Jangan pula ya Pak, saya nggak mengatakan begitu. Penampilannya soleh sangat, hafal Al-Quran, tapi keyakinannya yang salah. Maka sering saya buat pernyataan, bukan janggutnya yang salah, bukan jidatnya yang salah, bukan cingkrangnya yang salah, bukan Qurannya yang salah, keyakinan yang salah, ideologi yang salah. Terus hati-hati Pak, jangan bikin pernyataan begini, terorisme muncul karena gara-gara ketidakadilan. Tidak. Nas sudah menjawab. Teroris pertama dalam Islam namanya Zulkhuwaisirah. Ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berbuat adillah. Nabi aja dituduhnya nggak adil Pak. Udah gaya-gaya mereka itu sebenarnya. Makanya saya ada konten saya yang nentang para pejabat yang ngomong terorisme subur gara-gara ketidakadilan. Bukan ketidakadilan, tapi ideologi. Baik, kemudian yang berikutnya masih di hadis yang sama, fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, maka dimanapun kalian jumpai mereka nanti kalau sudah keluar, kata Nabi, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi terorisme itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Saya ingin kasih tahu informasi Pak, jihad paling besar ternyata bukan perang melawan Abu Jahal, bukan perang melawan Abu Lahab di zaman itu, tapi jihad yang paling besar kata Nabi, perang melawan Khawarij atau perang melawan teroris. Mati syahid paling baik adalah mati syahid dibunuh oleh Khawarij. Ini mau tayang film kejadian Rutan Brimob Kelapa II ya Pak ya, yang 5 anggota Brimob dibantai sama teroris itu, yang disilet-silet oleh mereka. Nah, kematian terbaik adalah mati dibunuh teroris. Dan jihad terbaik adalah jihad melawan teroris. Makanya di akhirat nanti seolah-olah ada sidang begini. Allah nanya, kamu kerja di mana? Polisi ya Allah. Satuan apa? Densus ya Allah. Kerjanya apa? Perang melawan teroris ya Allah. Langsung masuk surga kata Allah. Allahumma amin. Jangan kebalik maksud saya Pak. Kok terorisnya merasa berjihad, polisinya nggak merasa berjihad? Kan kebalik. Yang mati syahid itu polisi. Kalau terorisnya mati sangit, gimana nggak sangit, gosong, ngebom soalnya. Allahu Akbar. Ini hati-hati, kita harus diluruskan perkara ini. Baik, hadis kedua sekarang. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua paseh membaca Al-Qur'an. Nah, ini jangan minder, Ustaz. Mereka itu kan punya pesantren, mereka itu kan hafal Quran misalnya. Jadi minder, jangan minder, karena hadisnya begitu. Ini hadis Sahih Muslim ini Pak. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua paseh membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Tuh, ini kata Nabi. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Kalau zaman dulu Pak, teroris itu sholat tahajud paling dikit bacaannya 5 juz. Jadi sholatnya 5 jam. Kita sholat 5 jam gempor mah gempor Pak. Jangankan 5 jam, ini adik-adik SPN, saya pernah ngimami anak-anak SPN beberapa waktu yang lalu sholat tasbih Pak.
Begitu sholat tasbih, rakaat ketiga kan 4 rakaat itu. Pas sujud ada beberapa siswa yang gak bangun-bangun. Kata temannya, mati teman gua ini kayaknya husnul khotimah. Begitu kita salam Pak, ternyata udah ngiler semua. Ketiduran. Boro-boro sholat 5 jam Pak, tasbih aja udah ketiduran. Subhanallah. Artinya soleh banget mereka tuh kalau ubudiahnya. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi jangan minder. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amal dengan mereka. Tapi kata Nabi, fa idza kharaju faqatuluhum, apabila mereka semua sudah keluar, perangi mereka. Karena memerangi mereka pahalanya sangat besar. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka. Nabi sebutkan sampai 20 kali. Baik, terakhir ini sekali lagi saya ulangi, jauhi cara beragama yang eksklusif. Karena itu pangkal, hulunya Pak, ladangnya. Jangan suka nunjuk-nunjuk orang kafir, karena kafir balik ke kita sendiri. Saya mau closing dengan sebuah anekdot. Ada tukang cukur, lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, Pak mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia? Lu mana anaknya? Tuh di luar, Bejo namanya. Ada yang namanya Bejo nggak Pak? Oh nggak ada ya. Lo kok lo tahu Bejo anak paling goblok? Kata yang tukang cukur, gua tes tiap hari, Bejo masih goblok juga. Hari ini belum dites, yuk kita tes lagi, panggil Jo sini, masuk Bejo, anak kelas 5 SD penjual koran. Ada apa Mang? Kata Bejo. Jo sini, kata tukang cukur. Disodorkan di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. Pilih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Nah kan Pak, kata tukang cukur, emang goblok Bejo. Ada yang 5.000 tapi dia pilih yang 1.000. Ya juga, kata yang dicukur. Selesai cukur dia keluar, ketemu Bejo lagi Pak. Muncul rasa penasaran. Jo sini dulu. Ada apa Om? Ini duit berapa? 5.000 Om. Nah yang ini 1.000 Om. Gede yang mana Jo? Ya gedean yang 5.000 lah Om. Masa gedean yang 1.000? Kata dia. Nah itu lu tahu Jo, ngapa kamu tadi pilih yang 1.000 sama memang tukang cukur itu, bukan pilih yang 5.000? Ketawa Bejo. Oi Om, kalau itu mah kalau gua pilih yang 5.000 berhenti memang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites, kata Bejo, mending gua dapat 1.000 yang penting tiap hari daripada dapat 5.000 tapi sekali. Kata yang dicukur Pak, oh yang goblok bukan Bejo, kata dia. Yang goblok tukang cukur. Nah beragama juga begitu, teriak-teriak orang kafir, kafir kembali kepada diri kita sendiri. Yakinlah, percayalah Pak, jalur yang benar adalah ketika umat ini sudah berpecah belah, kata Nabi, sudah banyak berselisih, hanya ada satu firqatun najiyah, hanya ada satu kelompok yang selamat. Apa itu? Wahyal jamaah, yakni al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah adalah tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat hanya negara. Maka kelompok yang paling selamat di akhir zaman adalah kelompok yang membela negaranya sendiri. Dalam konteks ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Tonton ceramahnya di YouTube ya Pak ya, di 14 Polres, isinya kurang lebih sama, bisa ditonton ulang, disebarkan ke Babin Kamtipmas, kemana-mana sebagai modal kita. Jangan pernah ngeper ketika orang mengatasnamakan agama lalu untuk merusak negaranya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.